Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Nah, pada materi matematika hari ini kita akan membahas manfaat penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar, alangkah lebih bagusnya kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga materi-materi yang disampaikan pada video ini bisa abang kakak pahami yang baik ya nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memudahkan Ananda menyajikan data dalam bentuk daftar. Yang kedua, memudahkan Ananda menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi ada dua tujuan yang harus kamu capai ya nak. Nah, kita sudah mempelajari tentang mengumpulkan data. Data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data, nak. Di mana menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya, data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Nah, yang pertama kita lihat dulu penyajian data dalam bentuk daftar. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menemui daftar, bukan? Misalnya ketika ibumu akan berbelanja. Biasanya ibu akan menyusun daftar barang yang harus dibeli agar tidak ada barang yang lupa. Kemudian contoh lain adalah daftar pelajaran kamu. Setiap hari kamu pasti melihat daftar pelajaran kamu supaya tidak lupa untuk membawa buku pelajaran yang akan kamu pelajari di sekolah. Contohnya, daftar pelajaran pada kelas 5, di mana hari Senin tematik dan bahasa Arab, Selasa tematik dan pejok, Rabu tematik bahasa Inggris, Kamis PAI Fikih, Jumat tahfiz dan tilawati. Nah, jadi kamu sudah paham ya nak, kalau penyajian data dalam bentuk daftar itu bisa ditulis langsung tanpa ada tabel dan bisa ditulis langsung menggunakan tabel. Paham ya nak ya? Kemudian contoh lain dari penyajian data dalam bentuk daftar adalah pengukuran berat badan dalam kilogram sebanyak 20 siswa kelas 5. Nah, di sini berat badannya untuk 20 siswa adalah 33, 35, 34, 40, sampai 35 kembali. Nah, pada pengukuran berat badan ke-20 siswa tersebut, ada yang berat badannya sama, 33, 35, 32 ada yang sama, 33 ada yang sama. Nah, jadi setiap orang itu ada yang sama timbangannya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah abang kakak wajib mengurutkan urutan terendah dari berat badan tersebut sampai ke urutan yang tertinggi. Coba kamu lihat. Panah yang pertama menunjukkan hasil urutan berat badan 20 siswa kelas 5 SD, di mana 33 ada 4 orang, 32 ada 4 orang, 33 ada 5 orang, 34 1, 35 ada 5, 37 ada 1, 38 1, 42 dan 51. Nah, dari data ini maka kita barulah bisa membuatkan data sebagai berikut. Barulah kita bisa buatkan daftarnya, nak. Nah, di sini abang kakak cukup membuatkan berat badan dan jumlah siswa. Jadi, untuk penyajian data pada daftar, untuk berat badan 32 kamu hanya tuliskan 1 sayang.
Jadi jumlah siswanya yang kamu tuliskan, berapa orang yang memiliki berat badan 32 kg. Begitu juga seterusnya ya nak, sampai ke angka 50. Oke? Oke, lanjut. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Contoh, berikut ini adalah daftar golongan darah siswa kelas 5. Di mana golongan darah O, Nusa, Rara, Dodo, Wodi, Dada, Popo, Caca. Nah, kemudian untuk urutan golongan darah AB, ada B, ada A, ada AB yang lainnya. Nah, di situ masih golongan darahnya masih tidak tersusun rapi. Nah, yang harus kamu lakukan adalah pertama, daftar tadi kamu harus sajikan melalui tabel seperti ini. Contoh, di situ kamu buat tabel nomor, nama siswa, golongan darah. Nah, kamu urutkan nomor 1 si Nusa golongan darah O, si Rara O, sampai berapa jumlah siswa yang didapatkan datanya dan golongan darahnya. Gitu ya naknya. Kemudian apakah kerja kita sudah sampai di sini, Miss? Tidak, belum. Untuk itu ada tabel lain yang harus kita buat, nak. Nah, mari kita lihat tabel seperti apa lanjutan dari data yang sudah kita susun ini. Nah, pertama golongan darah siswa kelas 5. Nah, kamu harus buat tabel pertama itu adalah nomor golongan darah dan nama siswa. Nah, nomor 1 golongan darah A terdiri dari si Upin, Ipin, Marsha, Coco, Mini. Golongan darah B, Nobi, Woki, Nia. Golongan darah AB, Dora, Gari, Woya, Esa, Riu. Golongan darah O, Nusa, Rara, Caca, Dodo, Wodi, Dada, Popo. Nah, kemudian apakah sudah selesai sampai di situ, Miss? Belum. Nah, untuk penyajian data dalam tabel agak sedikit banyak langkahnya ya nak. Sementara kalau daftar, kamu tinggal menyusun urutan daftar data yang kamu dapatkan, kemudian kamu masukkan ke dalam daftar. Sementara kalau untuk penyajian data dalam bentuk tabel, bisa 3 kali kerja ya nak, kalau contoh data yang kita dapatkan itu golongan darah. Nah, jadi hasil yang sudah kita kelompokkan tadi kita robah menjadi angka, dan untuk tabelnya nama siswa diganti dengan banyak siswa. Oke, jelas perbedaannya ya nak. Jadi golongan darah A ada 5 orang siswa, golongan darah B ada 3 orang siswa, AB 5 dan O 7. Nah, bedanya kalau daftar penyajian data dalam bentuk daftar dan tabel, kalau di daftar tidak ada jumlah nak. Sementara kalau penyajian data secara tabel pasti ada jumlah. Ya, oke. Terakhir adalah jumlah dari keseluruhan siswa yang sudah didata golongan darahnya ada sebanyak 20 siswa. Paham ya nak ya sampai di sini? Oke, good. Ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 25 Allah juga sudah menerangkan nak, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Artinya, dan mereka tinggal dalam goa selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, jadi yang sama maknanya dengan materi yang kita pelajari itu adalah angka-angka yang disampaikan di dalam ayat tersebut, yaitu 300 tahun ditambah 9 tahun. Oke nak? Paham ya nak ya sampai di sini? Nah, kesimpulannya, jadi pelajaran kita hari ini adalah manfaat menyajikan data dalam bentuk daftar dan tabel. Perbedaannya kamu sudah bisa lihat tadi, kalau daftar dia tidak memiliki jumlah, sementara tabel dia memiliki jumlah. Kemudian yang kedua, kalau untuk penyajian data secara daftar, kamu hanya tinggal
mengurutkan data yang kamu dapatkan, kemudian masukkan ke dalam daftar. Sementara untuk tabel, kamu harus urutkan data itu, kemudian kamu buat ke dalam tabel, dan kamu robah data yang sudah kamu buat ke dalam tabel tadi dalam bentuk angka. Kalau contohnya yang kamu dapatkan itu golongan darah. Kalau dia langsung angka, tinggal abang kakak masukkan ke penyajian data secara tabelnya dan hitung jumlah siswanya. Paham ya nak ya? Oke, terima kasih. Semoga abang kakak bisa memahami materi yang disampaikan. Dan jangan lupa ya nak ya, tetap memakai masker setiap kamu keluar rumah, cuci tangan, kemudian konsumsi buah-buahan yang kaya akan serat, kemudian perbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup ya nak. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.